Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuning Welas SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang dengan NIM 2503 1171983. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Jatihadi pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita mulai, mari saya absen dulu ya. Saya panggil satu persatu. Coba. Mana suara Mbak Vina? Mana suara Mbak Tika? Mana suara Mas Chandra? Mana suara Mas Azam? Sebelum kita mulai kembali, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian semua berdiri dulu. Oke. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia, kau
Mari kita lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat Al-Ma'un. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Masih semangat hari ini? Masih. Biar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Semangat, guys. Terima kasih tepuknya. Selanjutnya, Bu Yuni punya 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sudahkah kalian berbagi? Sudah. Pinter. Yang kedua, mengapa kita harus berbagi? Karena itu perintah Allah. Mantap Tasya ya. Terus yang ketiga, pernahkah kalian melihat orang-orang bawa beras atau bawa uang ke masjid sebelum menjelang Idul Fitri? Pernah nggak? Pernah. Tahukah kalian yang mereka lakukan itu disebut apa? Pinter Alif. Zakat ya, terutama itu zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zakat dan ketentuannya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan makna zakat dan ketentuannya dengan benar. Lanjut. Ibu Yuni punya 1 video. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke, sudah. Dari sini apa yang bisa kalian ambil? Ada yang tahu? Siapa saja boleh. Ada. Di sini kalian diminta untuk berbagi, walaupun sedikit. Contohnya tadi di situ kasusnya cuma 1 sendok, walaupun cuma 1 sendok, kalau banyak orang yang berbagi maka hasilnya akan sangat banyak ya. Sedikit pun tidak apa-apa asalkan mau berbagi. Jadi kita harus semangat untuk berbagi. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, para guru ditaati, kita Islam sampai mati. Islam. Yes. Ya.
Sekarang kita akan menonton video keadaan Indonesia sekarang ini. Kalian perhatikan dan siapkan buku catatan masing-masing. Oh, mungkin tak kasih catatan sedikit. Ditaruh di kertas kecil gak apa-apa. Untuk kalian bisa mencatat permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Tolong nanti dicatat permasalahan yang kalian dapatkan dari video ini ya. Sudah siap? Sudah? Oke, lanjut. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai. Mulai sekarang rutin berzakat dan salurkan melalui platform yang terpercaya agar manfaatnya bisa lebih luas dirasakan. Oke, sampai sini Bu Yuni punya pertanyaan. Mengapa masih banyak orang yang kesulitan ekonomi padahal banyak orang yang kaya? Karena kesejahteraan di Indonesia tidak merangkap jika yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Ya, karena kesejahteraan di Indonesia itu tidak merata. Dan juga penyebarannya itu tidak sampai ke bawah. Katanya tadi apa? Yang kaya itu hanya 10%, sedangkan 68%-nya itu berada menengah ke bawah. Di mana permasalahannya tadi apa? Sulitnya untuk fasilitas kesehatan. Terus yang kedua masalah pendidikan. Kalau orang miskin rata-rata pendidikannya tidak sampai universitas. Nah, padahal pendidikanlah yang bisa mengubah masa depan kalian. Kesehatan dan pendidikan itu penting. Yang pertama dalam kesejahteraan, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Terus bagaimana peran zakat itu dalam apa? Dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan pada orang miskin agar hidupnya lebih sejahtera dan terjamin. Ya, terima kasih Chandra. Tadi terima kasih juga Tika ya. Dengan memberikan dukungan berupa dalam pendidikan dan juga kesehatan. Kita harus diberi dukungan yang sama, diberi kesempatan yang sama untuk menikmati kesehatan, untuk menikmati pendidikan. Contohnya kalau program pemerintah dan juga zakat itu adalah membantu membantu masyarakat untuk berobat dan juga membantu membiayai siswa-siswa untuk pendidikan. Bu Yuni akan menjelaskan sedikit tentang zakat ya dan ketentuannya. Zakat tadi seperti yang ada di video, secara bahasa itu adalah tumbuh, berkembang dan berkah. Tapi secara istilah adalah sebagian harta dengan apa? Dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan untuk pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima zakat dengan ketentuan atau persyaratan tertentu. Jadi yang menerima zakat juga ada persyaratannya.
selanjutnya yang mengeluarkan zakat juga ada persyaratannya. Selanjutnya dalil Al-Quran tentang zakat ada di At-Taubah ayat 60. Mari didengarkan dulu ya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, hikmah membersihkan harta dari sifat fikir, membuka pintu rezeki, mengurangi kemiskinan, terus memperkuat rasa solidaritas, menghapus dosa, melatih kerendahan hati. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kalian akan Bu Yuni bagi menjadi tiga kelompok. Ini ada kesalahan sedikit ya. Menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti akan dapat LKPD mandiri dan juga ada LKPD kelompok. Nah, LKPD kelompok ini nanti setiap satu kelompok punya 1 lembar. Tugasnya nanti menjawab di LKPD dan juga membuat yang diperintahkan yang di LKPD. Kalau di sini misalnya diperintah untuk diminta untuk membuat mind map. Nah, nanti kalian harus bikin mind map, nanti dikasih sama Bu Yuni kertas. Nah, oke, sekarang saya bagi dulu ya. Ini LKPD kelompok 1. Ini materinya nanti bisa sambil pelajari. Terus satu orang dapat 1. Ini nanti yang dikerjakan sendiri, nanti yang harus dikumpulkan ya. 2, 3, 4. Nah, KPD kelompok 1. Udah ya. Yang mandiri harus dikerjakan sendiri, sedangkan yang kelompok itu nanti dikerjakan secara kelompok. Bu Yuni akan kasih waktu kalian sekitar 10-15 menit. Ini nanti yang mandiri ya, yang dikerjakan ya. Oh iya, ini materinya nanti sambil lihat-lihat di materi untuk bisa menjawab. Materinya 1 kelompok 1, nanti gantian aja. Membuat mind map. Nah, mind mapnya nanti kan sudah ada gambar yang dikasih Bu Yuni. Kalian bikin mind map, dihias atau dikasih warna. Nama lengkap boleh. Gambar-gambar yang tadi bisa kalian tempelkan di kertas ini yang sudah ada tadi ya. Ya, boleh. Nanti dihiasi pakai krayon atau boleh pensil warna. Kalau yang belum masih kurang krayonnya nanti bisa minta sama Bu Yuni ya. Kalau mau hiasan lain seperti kertas warna-warni juga boleh. Kalian minta sama Bu Yuni. Ya, untuk tugas mandirinya dikerjakan secara singkat ya, nggak usah terlalu panjang, simpel-simpel saja. Kalian bisa cari
Misalnya di apa ini? Di materinya. Kerjakan bersama nggak apa-apa. Di materinya ini nanti. Ini kan ada materi, bisa dibaca. Nek nggak ada jawabannya, sebutkan misalnya tadi yang dijelaskan. Bisa kalian cari tugas mandiri di materi-materi yang sudah ada. Kok ternyata materinya disobek nggak apa-apa. Materinya disobek nggak masalah. Kalau mau dibagi gantian, boleh disobek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sobek aja nggak apa-apa kalau mau cari. Ada kesulitan? Enggak? Kesulitan apa? Tadi sebagian apa? Buat di situ dibagi nggak apa-apa. Mau di itu. Ini apa tadi? Oh ini kelompok. Ini yang kelompok. Yang kelompok nanti dihias, jangan lupa ya. Jangan terlalu lama. Ya itu bisa dicari sambil nanti kalau butuh kertas warna-warni mau ditempel di portofolio di kertas buat mind mapnya bisa minta Bu Yuni ke depan ya. Ada yang susah dikerjakan bareng nggak? Ada yang susah? Oke. Kalau butuh lem atau double nanti bisa minta Bu Yuni. Yang ini kan buatlah. Kalau yang nomor 4 itu kan buatlah ya, buatlah. Berarti kan kalian nggak perlu menulis jawaban di nomor 4. Hanya menjawab jawaban di nomor 1 sampai nomor 3. Kelompok 2 boleh, kelompok bunga ya boleh, mau kelompok. Yang mau ditanyakan? Ya ini satu aja yang dikerjakan. Yang dikerjakan satu aja, lainnya enggak usah. Apa? Yang dikerjakan satu aja. Kelompoknya mana? Ini sini udah. Oke, mari kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Ini sudah ya. Selanjutnya kalian tugasnya apa ini? Karena sudah mind map jadi sudah ya bikinnya. Kemudian perwakilan setiap kelompok harus maju presentasi. Paling enggak berapa orang? 2 orang. 2 orang harus maju ya, terutama yang nanti dikasih waktu Bu Yuni sekitar 10 menit untuk mempresentasikan semuanya ya, bukan 10 menit satu kelompok tapi semuanya 10 menit. Berarti sedikit-sedikit saja, nggak perlu panjang-panjang. Oke, silakan maju dari kelompok 1. Tadi jangan lupa perannya. Di bawah itu sama tugasnya sama peran tadi. Nah, sama lembar kelompok tadi di bawah. Gak apa-apa, 2 berdua. Yang lainnya supporter. Ayo Azam atau Fafa, 3-3-nya maju boleh, wes gak apa-apa. 3. Kalau mau 3-3-nya maju, siapa yang menerangkan? Silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang, coba dilihat mind mapnya. Jelaskan tentang apa ini? Macam? Dijelaskan. Kedengeran nggak suaranya? Nggak, ayo lebih keras. Jelaskan siapa ini? Azam atau Chandra apa Fafa? Fafa. Dibaca, baca aja.
Ini loh gambarnya dijelaskan. Nih macam-macam zakat. Satu ini kayak gitu sing bantet. Ayo lebih keras nggak apa-apa. Azam. Kok Fafa yang jawab pertanyaan wes. Ayo Azam yang menjelaskan. Kelamaan ojo lama-lama ayo. Ayo jangan lama-lama Macam-macam zakat. Keras lagi, lebih keras lagi. Ya, terus satu. Yang kedua. Zakat fitrah, zakat mal ada macamnya enggak? Ada. Apa aja itu? Zakat pertanian. Iya, terus profesi, terus Zakat mas dan peak. Zakat perniagaan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari yang lainnya? Angkat tangan. Oh ya, Sofi mau tanya apa, Sof? Oke, sudah bisa menjawab Azam ya? Menjawabnya dari kelompok 3. Nah, oke. Perbedaan antara zakat fitrah dan mal yaitu zakat fitrah mengeluarkan sebagian harta untuk membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal untuk membersihkan harta. Oke, sudah paham kelompok 3? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Kita kasih tepuk wownya. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gantian sekarang kelompok 2 ya. Gak apa-apa, bertiga boleh. Jangan lupa salam, perkenalan. Oh iya, perkenalan. Terus maju ke depan aja, deket Bu Yuni. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Dari kelompok 2. Ya, mau menjelaskan apa? Tentang syarat wajib zakat Dan dan rukun zakat. Oke, syarat wajib. Syarat wajib ada berapa itu? Ada 2. Ada berapa itu? Ada 2. Yang satunya bagi orang yang terus yang harta yang dizakati. Nah, kalau yang orang yang zakat itu syaratnya apa aja? Ya, penerima zakat. Nomor 1 apa? Ya. Bagus-bagus ya mind mapnya. Tadi ada apa aja? Macam zakat. Terus rukun dan syarat zakat. Yang ketiga tadi ada golongan mustahik zakat. Nah, kalau macam-macamnya tadi ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Kalau syarat rukunnya tadi ada 4, yang mulai dari niat, ada muzaki, ada mustahik, ada harta. Terus kalau yang syaratnya tadi ada yang Islam, balik, merdeka, hartanya cukup. Bagaimana menurut kelompok 1 penampilan dari kelompok
kelompok 2 ya. Umpan baliknya gimana? Menurut kamu? Untuk kelompok berapa itu? Kasih umpan balik ke kelompok yang lain. Presentasikan minggunya sudah bagusan menit. Oke. Kalau dari kelompok 2, untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 3, gimana umpan baliknya? Prestasinya menarik dan jelas. Oke, kalau untuk kelompok 3 ada yang mau disampaikan? Untuk kelompok berapa? Oke, kelompok 1 bagaimana tampilannya tadi? Presentasinya bagus dan jelas. Presentasinya bagus dan jelas. Sekarang kita lanjut refleksi. Jangan lupa semua sampahnya dikumpulkan. Nah, refleksi ini kalian harus isi singkat saja. Diisi singkat aja, nggak usah dicentang aja. Yang smelnya dicentang. Smelnya, emotikonnya dicentang. Ya, ini lembarnya. Boleh sambil dicentang, sambil Bu Yuni tanyakan langsung saja ya. Apa yang kamu sudah pahami dari pembelajaran hari ini? Yang kamu sudah paham apa? Misal yang kamu pelajari tadi, rukun, syarat wajibkah, atau apa tadi yang sudah benar-benar kamu paham? Hah? Dicentang smelnya terus diisi. Paling kalau misalnya kamu lebih paham di macam-macam zakat, tulis saja macam-macam zakat. Kalau kamu lebih paham di 8 golongan, tulis saja di 8 golongan mustahik ya. Evaluasi. Evaluasi nanti Bu Yuni akan kirimkan Google Form di grup kelas, nanti dikerjakan ya. Selanjutnya kita simpulkan bareng-bareng bersama-sama saja ya. Dari yang tadi pertama, zakat. Zakat adalah apa? Mengeluarkan sebagian harta ya, yang diwajibkan oleh Allah untuk mensucikan jiwa maupun harta kita. Terus macam-macam zakat. Apa aja tadi? Oke. Terus kalau untuk selanjutnya apa lagi? Syarat dan rukun. Rukunnya tadi ada 4. Syaratnya tadi ada 2 untuk syarat orangnya dan juga syarat bagi harta yang dikeluarkan untuk zakat. Kalau golongan untuk penerima zakatnya ada berapa tadi? 8 ya. Kalau hikmahnya apa, Cah? Setelah kalian belajar zakat ini, manfaat atau hikmah yang kamu terima apa, Cah? Manfaat atau yang kamu terima apa? Misalnya menambah terus apa? Mendapat terhindar dari sifat kikir atau sombong. Terus apa lagi? Membantu sesama manusia. Ada lagi? Ya. Kalau nilai yang ditetapkan apa aja? Nilai sosial, yaitu empati, peduli, tolong menolong. Apalagi kalau zakat? Selain empati, peduli, tolong menolong, nilai persaudaraan atau tali silaturahmi. Baik, cukup sekian dari Bu Yuni untuk minggu depan. Untuk hari ini Bu Yuni akan ngasih kalian tugas. Selain tadi Google Form, ada tugas mandiri, yaitu mencari informasi tentang lembaga amil atau lembaga pengelola zakat yang ada di
bank apa aja ya. Terus untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang infak dan juga sedekah. Itu masih juga dalam kaitannya berbagi. Cukup sekian dari Bu Yuni. Jika ada salah, Bu Yuni minta maaf. Untuk mengapresiasi kerja kita hari ini, kerjasama kita hari ini, silakan kasih tepuk wow. 1, 2, 3. Kasih. Wow. Keren. Wow, keren. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan berdoa bersama. Silakan doa ditutup dengan perwakilan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.